Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Senang sekali rasanya dapat menyapa saudara terkasih di hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021. Saya sungguh berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita dasari dengan menaikkan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Allah Surgawi, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas semua karunia dan berkat yang sudah dan akan kami terima di hari yang baru ini. Belas kasihan-Mu seperti embun pagi yang menyejukkan jiwa kami, dan penyertaan Tuhan membuat tentram dan damai langkah kami. Bapa, sebentar lagi kami hendak merenungkan firman yang daripada-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hikmat dan kehendak Tuhan dapat kami mengerti, menjadi suluh dan bekal kami menjalani kehidupan kami. Namun kami juga sadari kelemahan kami yang seringkali membuat kami jatuh dalam kesalahan dan pelanggaran. Karena itu kami mohon pengampunan Tuhan. Demikian permohonan kami yang kami pinta berlandaskan nama penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman yang akan kita renungkan di hari ini terambil dari Mazmur 39, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat, yang demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini memberikan kesan yang mendalam bagi pembacanya, karena ada kesan tekanan yang sangat berat bagi Daud, sang pemazmur. Ada dua hal yang bisa kami sampaikan untuk menggambarkan hal tersebut. Yang pertama, karena dia sedang berhadapan dengan orang fasik. Terkadang di dalam kehidupan ini, ketika berhadapan dengan orang yang tidak takut kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan di hadapan mereka akan serba salah. Kita diam salah, kita bicara pun salah. Kita tidak mengerjakan salah, kita mengerjakan pun salah juga. Karena itu, pemazmur mengatakan, aku keluh di hadapan orang fasik. Bisa jadi orang fasik tersebut adalah penggambaran dari kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi itu adalah bos kita, kolega kita, keluarga kita, atau bahkan diri kita sendiri dengan suara hati dan pikiran yang saling menuduh dan membela. Menghadapi tekanan yang sedemikian berat, pemazmur sadar betapa fana, sebentar dan sia-sia dirinya dan hidup ini.
dia ingin segera bertemu dengan penciptanya, Tuhan. Kedua, karena dia menanti-nantikan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu ketika kita berharap dan menanti-nantikan Tuhan, sedangkan lingkungan kita semua melawan kita, maka kita akan segera sadar bahwa memang tangan Tuhanlah yang melakukan ini semua dan penghakimannya adalah adil. Daud ingin agar pelanggaran-pelanggarannya dilepaskan oleh Tuhan dan tidak diperhitungkan lagi. Satu hal yang kita boleh belajar dari Daud adalah dia selalu melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan dan memiliki hubungan erat dengan Tuhannya. Bahkan di masa-masa seolah-olah ketidakhadiran Tuhan seperti itu, yang sebenarnya dirasakan kehadiran Tuhan mengikat Daud karena pelanggaran-pelanggaran Daud. Daud tetap berdoa, berseru, berteriak, menangis dan minta tolong kepada Tuhannya. Karena dia tahu bahwa dia tidak punya jalan lain selain kembali kepada Tuhan. Jika Tuhan tidak bisa menolong, siapa lagi yang bisa menolong? Jika Tuhan terasa jauh, maka ingatlah bahwa nenek moyang kita sudah lebih dulu memelihara iman dan memenangkan pertandingan iman. Bagaimana mereka bisa bertahan sampai akhir? Demikianlah Daud mengingat Abraham, Ishak dan Yakub yang hanyalah pendatang di muka bumi ini. Dan di tengah-tengah itu semua, Daud memohon kepada Tuhan untuk berbelas kasihan dengan memberikan kelegaan barang sebentar kepadanya karena dia tidak kuat lagi. Kita bersyukur hidup di zaman perjanjian baru. Kita memiliki imam besar yang telah melintasi segala langit dan itu menjadi keyakinan kita bahwa dosa kita sudah diampuni dan dia menerima kita sepenuhnya. Di dalam berbagai pergumulan hidup ini yang mirip pergumulan Daud, kita bisa memohon Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Karena kita tidak kuat dan kita tahu persis hatinya untuk kita. Dan dia mengerti secara sempurna segala kelemahan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Dia, Yesus, dijadikan berdosa karena kita dan dia menebus segala dosa kita. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Selamat menjalani hari pemberian Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.